Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Manajemen NIM 2892250167. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya mengambil Sistem Informasi Manufaktur. Sistem Informasi Manufaktur merupakan subset dari Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam pemecahan masalah manufaktur. Sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, ini ada komputer digunakan sebagai komponen sistem fisik maupun sebagai sistem informasi konseptual. Komputer digunakan dalam sistem produk fisik untuk aplikasi seperti komputer aided design atau CAD dan komputer aided manufacturing (CAM). Sebagai sistem informasi konseptual, komputer juga digunakan dalam menjadwalkan produksi, mengatur persediaan, mengendalikan kualitas produk, dan melaporkan biaya produksi. Semua aplikasi fisik dan konseptual diberi nama komputer integrated manufacturing. Manufaktur. Untuk komputer sebagai bagian fisik dari sistem informasi manufaktur, antara lain, nah ini pengertian CAD. CAD atau disebut juga Computer Aided Engineering dalam hal penggunaan komputer ini untuk membantu rancangan produk dan menggunakan perangkat lunak CAD serta hasil rancangan disimpan dalam database rancangan. Nah, yang kedua ada Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAM merupakan penerapan komputer dalam proses produksi. Mesin produksi khusus dikendalikan komputer untuk menghasilkan produk sesuai spesifikasi dari database rancangan. Sebagian besar otomatisasi pabrik terdiri dari teknologi CAM. Dengan menggunakan CAM, produksi lebih cepat dan presisi. Nah, terus beberapa nama SI manufaktur, sistem informasi manufaktur ya. Nah, ini ada ROP atau reorder point, yakni suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali atau reorder point merupakan sistem informasi manufaktur yang paling sederhana. MRP atau Material Requirements Planning, yakni suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. MRP atau Material Requirement Planning, yakni suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Komponen-komponen yang ada dalam sistem MRP antara lain: 1. Sistem penjadwalan produksi. Dalam sistem ini akan menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Yang kedua, sistem MRP. Sistem ini akan menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan bruto menjadi kebutuhan neto. Yang ketiga, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas. Sistem ini bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan output, melaporkan, dan merencanakan jadwal pemesanan. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan. Sistem ini akan menghasilkan laporan untuk lantai kerja dan pembelian. MRP itu atau Material Resource Planning, yakni suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja atau shop floor operation. Sistem ini tidak mengontrol mesin dalam bengkel kerja, melainkan
Sistem informasi ini hanya memperkecil sediaan dan mempekerjakan mesin secara efektif. Untuk manfaat dari sistem MRP, antara lain penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi inventory, lebih sedikit waktu idle, dan lebih sedikit kemacetan. Nah, dalam perencanaan prioritas lebih baik. Nah, ini mungkin perencanaan prioritas lebih baik karena memulai produksinya lebih cepat, jadwal fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, meningkatkan pelayanan pelanggan itu berarti dia memberikan produknya sesuai tanggal pengiriman, terus meningkatkan kualitas barang, kemungkinan harga lebih rendah. Nah, yang keempat, meningkatkan moral pekerja. Dan yang kelima, manajemen informasi yang lebih baik. Just in time, yakni suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel, kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktu, namun just in time. Terdapat beberapa pertimbangan untuk just in time, antara lain satu, arus material lebih cepat, yang kedua, ukuran lot kecil, tiga, waktu, yang keempat, membandingkan JIT dengan pengelolaan online dan MRP dengan batch. Yang kelima, Kanban, menarik material sebaliknya, MRP mendorongnya. Yang keenam, komputer tidak ditekankan. Ini ada implementasi CIM, yakni menyederhanakan proses produksi, perencanaan produk, organisasi pabrik sebagai dasar yang penting untuk mengotomasikan dan pengintegrasian. Terus, mengotomasikan proses-proses produksi dan fungsi-fungsi bisnis yang mendukungnya dengan komputer, mesin, dan robot. Terus mengintegrasikan seluruh proses produksi dan pendukungnya dengan memakai komputer, jaringan komunikasi, dan teknologi yang lain. Subsistem input manufaktur. Subsistem rekayasa industri atau industrial engineering subsystem yang menyediakan data tambahan yang menjelaskan operasi manufaktur internal. Subsistem ini terdiri dari para industrial engineer atau EA yang mempelajari proses produksi untuk membuatnya menjadi lebih efisien. Nah, untuk tugas engineering ini yakni merancang sistem produksi fisik dengan menentukan letak pabrik, merancang jalannya produksi, dia berarti mengatur jalannya produksi untuk barang, terus merancang urutan proses yang harus dilakukan. Nah, di setiap itu ada planning ya. Nah, itu harus berurutan sesuai proses yang dilakukannya. Terus yang kelima, yang keempat, merancang sistem penjadwalan persediaan. Nah, terus setiap sistem itu harus ada penjadwalannya dan persediaan barangnya juga ya. Persediaan bahan lebih utama agar barang itu jadi. Terus menyediakan si data dan informasi yang menggambarkan subsistem mereka ya industri. Nah, jadi setiap barang yang sudah jadi itu kita harus sediakan data dan informasi dan terus digambarkan sebagai subsistem di rekayasa industri tersebut. Keenam, subsistem intelijen manufaktur. Nah, jadi semua ini harus diawasi semua ya untuk proses-proses yang lainnya dalam manufaktur. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.